Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bezal Kemri Pantau dengan NIM 19950124. Sebelum saya memulai presentasi saya hari ini, saya ingin berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena telah memberikan saya kekuatan dan kepercayaan untuk bisa melaksanakan presentasi ini. Semoga untuk saya dan Bapak Ibu dosen yang mendengarkan bisa dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal judul skripsi saya, yaitu Efektivitas Kebijakan Pencegahan COVID-19, Malaysia dan Indonesia di tahun 2020-2021 berdasarkan Human Security. Dan untuk memahami lebih lanjut dari penulisan ini, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya yang akan membahas mengenai struktur presentasi saya. Pada bagian pertama terdapat alasan memilih judul. Jadi pada bagian ini nanti saya akan menjelaskan alasan saya mengapa saya mengambil judul ini. Kemudian di bagian kedua ada bagian latar belakang masalah. Bagian ini akan menjelaskan apa yang melatar belakangi permasalahan yang terdapat di judul penelitian saya. Dan yang terakhir terdapat pertanyaan penelitian yang merupakan pertanyaan yang saya akan gunakan untuk mencoba menjawab dari judul yang saya ajukan. Pada bagian pertama, kita akan melihat alasan mengapa saya memilih judul ini. Sebelumnya saya berpendapat bahwa kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur alur dari suatu kegiatan yang ada. Tentunya hal ini bertujuan agar pemerintah dapat mengetahui bagaimana tindakan fenomena yang ada berdasarkan peraturan yang telah terkandung dalam kebijakan tersebut. Sehingga pemerintah dapat memperoleh sebuah hasil untuk dijadikan bahan pertimbangan evaluasi demi menjaga esensi dari peraturan yang telah ditetapkan. Mengapa menurut saya ini cukup penting? Karena melihat dari kebijakan-kebijakan yang ada, tentunya tidak semuanya bisa efektif dalam satu waktu tertentu atau menangani masalah tertentu. Maka dengan itu, nilai evaluasi ini kemudian ke depannya bisa menjadi sebuah poin yang penting bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan atau mengevaluasi kebijakan-kebijakan lain yang bisa mengatur peraturan yang sesuai. Dalam tulisan ini, saya ingin membandingkan efektivitas dari kebijakan luar negeri. Saya mengambil istilah dari KJ Hosty yang menjelaskan apa itu kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang untuk memecahkan masalah atau membuat perubahan dalam suatu lingkungan. Kebijakan luar negeri ini menjadi ketertarikan bagi saya, karena dari sini saya merasa bahwa bisa terlihat dari bagaimana keseriusan pemerintah memandang suatu hal dan menangani suatu hal. Jadi setelah memahami alasan mengapa saya memilih judul tersebut, mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini, ada poin pertama yaitu kemunculan COVID-19. Jadi di pertengahan tahun 2020, dunia digemparkan oleh kemunculan virus yang bernama COVID-19. COVID-19 merupakan bentuk singkat dari nama panjangnya yaitu Coronavirus Disease 19. Virus ini berasal dari kota Wuhan yang berada di selatan kota Beijing. Pada awal penyebarannya, COVID-19 dinilai sebagai sebuah penyakit lokal saja yang kebetulan terjadi di Wuhan. Namun kemudian, tidak beberapa lama dari kejadian tersebut, dunia secara kolektif berdasarkan himbauan WHO menyatakan bahwa kondisi ini menjadi sebuah kondisi pandemi. Untuk menjelaskan mengapa ini bisa dikategorikan sebagai pandemi, saya akan menggunakan dua perspektif yang menjawab pemaknaan pandemi terhadap COVID-19, yaitu dari Widya Ningrum. Sebuah penyakit yang menyebabkan pandemi dapat terdistribusi secara merata di beberapa negara dalam waktu yang cukup singkat. Kemudian didukung juga dengan pernyataan dari Morans, Volkers, dan Fauci bahwa sebuah penyakit yang bisa dikatakan dan berpotensi untuk menyebabkan pandemi baru, antara lain penyebaran geografi yang luas, tingkatan tular yang tinggi, high attack rates and explosiveness, sebagai besar dari jumlah populasi tidak memiliki daya imunitas yang mumpuni, dikategorikan sebagai penyakit baru atau novelty, infectiousness, contagiousness, dan severity.
Oleh karena itu, sebagai tindakan pencegahan, tentunya negara-negara di dunia harus segera mengambil tindakan cepat dan tepat untuk mengupayakan keamanan dalam negaranya. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke poin pembahasan kedua. Alasan mengapa saya memilih Indonesia dan Malaysia sebagai subjek yang dibandingkan adalah kondisi geografis kedua negara tersebut. Kondisi geografis kedua negara yang berdekatan menjadi alasan untuk saya agar bisa menyatakan hipotesis kecil saya, yaitu jika sebuah negara yang berdekatan jaraknya, tentunya kebijakan yang terbentuk untuk saling menjaga masing-masing negara akan semakin kuat di bagian kebijakan luar negeri dan atau perbatasannya. Maka dengan itu, analisa kebijakan luar negerinya berdasarkan human security akan menjadi sebuah pembahasan yang cukup menarik untuk saya analisa ke depannya. Dan dengan begitu di bagian terakhir itu pertanyaan penelitian yang berbunyi, bagaimana efektivitas kebijakan pencegahan COVID-19 Indonesia dan Malaysia di tahun 2020 dan 2021 berdasarkan teori human security. Maksud saya di sini, saya akan mencoba menjawab hal ini dengan analisa kebijakan luar negeri kedua negara terlebih dahulu dalam periode yang telah ditentukan, dan kemudian menggunakan parameter sesuai dengan teori human security agar bisa memberikan bukti aktual terhadap aktivitas yang ingin dibuktikan. Sekian dari pemaparan proposal judul penelitian skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.